masih berlatar di daratan Inggris yang hancur oleh wabah virus Reg. Cerita diawali dengan memperlihatkan anak kecil pemberani yaitu Spike, di mana setelah ia diselamatkan oleh kelompok yang dipimpin oleh Jimmy bernama The Fingers, kini Spike dipaksa harus mengikuti ritual pertarungan hidup atau mati untuk bisa menjadi anggota kelompok mereka. You're taking the piss. Dan ya, berkat apa yang dilakukan Spike barusan, Jimmy akhirnya mengakui Spike, dan atas kemenangannya itu, kini Spike resmi diangkat sebagai anggota The Pingers dan berhak menyandang nama Jimmy sebagai bentuk kesetaraan yang ada di dalam kelompok tersebut. What's your name, son? Spike. No, that doesn't sound right. I think your name is... It's Jimmy. Jimmy. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria aneh yang tidak lain adalah Dr. Kelson sedang membawa beberapa mayat menuju ke tempat tinggalnya yang tak jauh dari sana untuk diambil tulang dan tengkoraknya demi menyempurnakan struktur candi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Di tengah perjalanan, Kelson melihat zombie alpha yang saat itu sedang mengawasinya dari kejauhan. Hal itu membuatnya sangat waspada dan segera mempersiapkan senjata andalannya, yaitu sebuah sumpit yang selalu ia bawa kemana-mana dan... alih-alih meninggalkan atau menghabisinya setelah tenang akibat efek morfin yang dimasukkan ke dalam tubuh si Alpha, Kelson malah mencoba mengobati luka tusukan panah yang menancap di tubuhnya dan mengajak berbicara layaknya kepada seorang manusia normal. You owe me, by the way. Just kidding. Keesokan harinya, Kelson kembali pergi ke tempat yang sama dan kembali bertemu dengan si Alpha yang sudah menunggunya. Menyadari jika Alpha menginginkan morfin yang terkandung dalam senjata miliknya, Kelson pun berusaha mengajaknya bernegosiasi, tetapi... Setelah dirasa sudah tenang, Kelson membawa zombie alpha yang ia beri nama Samson tersebut untuk duduk santai di dekat tempat tinggalnya. Ia terus mengajak Samson untuk berbicara, berharap ia akan mengeluarkan satu kalimat dari mulutnya, di mana hal itu akan menjadi sebuah keajaiban yang membuktikan jika infeksi virus ini bisa dikendalikan atau bahkan disembuhkan. Or do I just give you peace and respite? Karena tak berhasil mengajak Samson berbicara, Kelson akhirnya melakukan sesuatu yang tak terduga, yaitu mengkonsumsi morfin agar tidak sadarkan diri tepat di sebelah Samson, di mana setelah terbangun, Kelson sangat terkejut karena Samson sudah tidak ada dan dirinya masih hidup, yang menandakan jika Samson sudah bisa mengontrol pikirannya agar tidak menghabisi manusia. Tentu hal tersebut membuat Kelson sangat bahagia atas penelitian yang akhirnya berhasil, sehingga sejak saat itu Samson menjadi bisa terkendali dan berubah menjadi satu-satunya zombie yang memiliki progres kesembuhan yang cukup pesat. Sementara itu, di sisi lain hutan terlihat ada 3 orang manusia sehat yang merupakan salah satu keluarga yang tinggal di dekat sana. Saat ini mereka sedang mencari tanaman obat untuk keperluan keluarga di rumah. Namun siap bagi mereka ketika ada salah satu zombie yang mendekat dan berteriak sehingga... Akibat kejar-kejaran tersebut, salah satu dari mereka terinfeksi dan berubah menjadi zombie, sehingga 2 orang yang berhasil melarikan diri bernama Tom dan Yuli langsung melaporkannya pada keluarga mereka. Namun betapa terkejutnya Yuli tatkala melihat di rumahnya sudah ada tamu tak diundang, yaitu The Fingers, yang seenaknya meminta makanan dengan cara mengintimidasi semua orang. Karena sudah muak dengan kekonyolan dan semua yang dilakukan Jimmy CS, Yuli meminta mereka agar segera pergi dari rumahnya. Namun karena Jimmy malah mengancam akan menghabisi mereka terlebih dahulu, kakak Yuli yang saat ini sedang memasak pun tentu saja sangat kesal dengan perkataan tersebut sehingga... Sementara semua orang sudah berhasil diamankan oleh The Fingers, Yuli rupanya bisa lolos dari kejaran mereka. Selain itu, Jimmy juga memerintahkan salah satu anak buahnya bernama Kelly untuk pergi mencari persinggahan baru yang akan mereka datangi besok pagi. Di mana ketika di perjalanan, Kelly yang saat itu sedikit murang-maring dengan tugasnya ini pun malah dihadang oleh satu zombie yang tiba-tiba menyerang dan...
Setelah menghabisi zombie tersebut dengan sangat mudah dan mulai menyusuri hutan yang sangat luas, Kelly tak sengaja melihat Kelson dan Samson sedang berdansa di kejauhan sehingga ia sangat terkejut dengan hal tersebut pun memutuskan untuk pulang melaporkannya kepada Jimmy. Jimmy yang saat ini sedang akan menyiksa Tom dan keluarganya di dalam gudang memberikan sebuah ceramah terlebih dahulu terkait kepercayaannya terhadap iblis penguasa yang mereka sebut dengan Old Nick, yang mana The Finger sangat percaya jika Jimmy merupakan anak dari iblis tersebut sehingga mereka sangat menghormati dan patuh atas semua yang diperintahkan oleh Jimmy. Old Nick did speak to his favored son, whose name was Jimmy Crystal. Atas kefanatikan mereka terhadap ajaran tersebut, Jimmy dan semua The Fingers percaya jika sebuah kekerasan, penyiksaan, atau apapun itu yang membuat manusia menderita adalah sebuah amal ibadah, seperti sedekah yang saat ini mereka lakukan pada Tom dan sekeluarga. Spike yang tidak terbiasa dengan hal tersebut pun merasa mual dan langsung pergi keluar karena tak kuat menahan ingin ongkek, sehingga Kelly yang saat itu kebetulan baru sampai pun sangat mewajarkan hal tersebut karena ia tahu jika Spike adalah orang yang baik. Please. Let go, please. Alright, just stay out here. Singkat cerita, malam pun poek Kelson yang sudah menganggap jika Samson adalah temannya mengatakan jika selama ini obat yang diberikan kepadanya bukan semata-mata hanya morfin, melainkan banyak lagi campuran obat lainnya yang saat ini persediaannya sudah menipis, sehingga dalam waktu dekat Samson tak akan bisa seperti ini lagi dan akan kembali menjalani kehidupan normal seperti zombie lain. Inevitably, one way or another, the opiate peace you have found with me will end. Kelson yang tak ingin hal itu terjadi mengeluarkan sebuah suntikan berisi cairan obat lain yang disinyalir akan membuat sebuah kedamaian abadi atau dengan kata lain kematian, di mana ketika ia baru saja akan menyuntikannya kepada Samson, tiba-tiba Sleep well, Samson. What? Did you spoke? ya, mendengar Samson mengatakan sesuatu dengan kesadarannya, Kelson tentu sangat senang dan langsung mengurungkan niatnya untuk menyuntikkan obat tersebut kepadanya. Pada saat yang sama, The Finger masih melakukan hal yang di luar batas kemanusiaan dengan menguliti semuanya kecuali Tom. Bukan tanpa alasan, Jimmy memberikan sebuah penawaran dengan membiarkan Tom memilih salah satu anak buahnya untuk bertarung, hidup atau mati, seperti yang dilakukan Spike sebelumnya, sehingga Tom yang tak memiliki pilihan lain pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. If you lose, you get charity. Good. Setelah memilih salah satu dari mereka untuk bertarung, Tom langsung diberikan sebuah pisau kecil untuk melawan, di mana tanpa diduga, lawan Tom yang merupakan seorang wanita pun dapat dengan mudah melukai Tom dengan pisau yang dimilikinya. Namun ketika ia sedang asik mempermainkan Tom, tiba-tiba Old Nick says, charity. Vivian. ya, tanpa diduga Yuli yang sedari tadi dicari-cari oleh The Finger ternyata berada di atap gudang, sehingga Jimmy yang murka karena salah satu anak buahnya tewas pun menyuruh The Finger untuk menangkapnya saat itu juga, di mana momen tersebut tak disia-siakan oleh Tom dengan memanfaatkan gas LPG yang ada di dekatnya sehingga melihat salah satu The Finger terbakar, Kelly dan Spike yang saat itu sedang bersantai di luar pun sangat terkejut sekaligus tak mengerti dengan apa yang telah terjadi saat ini, di mana Spike langsung diperintahkan untuk menangkap Yuli yang terlihat baru saja turun dari atap. Berhasil mengejar Yuli tepat di depan gerbang keluar, Spike yang sudah dari lama ingin kabur dari kelompok gila tersebut berhenti mengejarnya dan mencoba membujuk Yuli agar membawanya pergi dari sini, tetapi karena Yuli berhasil kabur, Spike harus kembali dengan tangan kosong tanpa membawa Yuli ke hadapan Jimmy, di mana ia yang takut jika Jimmy akan menghabisinya pun terpaksa harus berbohong dan mengatakan jika ia telah menghabisi Yuli dengan panahnya. Where's your body?
somewhere in the woods. Melihat Spike gemetar dan malah menangis, membuat Jimmy dan semua The Avenger curiga jika Spike telah melepaskannya begitu saja, sehingga salah satu The Avenger menyarankan Jimmy untuk menghabisinya. Namun Kelly langsung menyarankan Jimmy untuk menanyakannya terlebih dahulu pada Old Nick yang dilihatnya tadi siang berdansa dengan zombie. You saw Old Nick? With my own eyes. He had red skin and he was aged, and he had this great building of human bones behind him. An alpha sat at his master's feet like a fucking lamb. Keesokan paginya terlihat Samson baru saja bangun setelah semalaman merasakan efek dari obat yang diberikan oleh Kelson. Entah apa yang saat ini terjadi pada Samson, ia kali ini semakin terlihat normal dengan kesadaran yang perlahan kembali dari mulai menutup bagian tubuhnya, memakan buah-buahan, serta ingatannya yang mulai kembali dengan sendirinya. Kelson yang saat itu sedang melakukan penelitian di dalam kabinnya teringat dengan Samson yang semalam ia tinggal tepat di bawah candi. Namun karena Samson sudah tidak ada, Kelson pun berusaha mencarinya di sekitaran candi tanpa tahu jika dirinya sedang diawasi dari kejauhan oleh The Avenger CS. So is it him? Is that actually Old Nick? The Avenger sangat antusias setelah Jimmy mengatakan jika Kelson adalah Old Nick yang selama ini mereka percayai. Namun ketika Kelly menanyakan apakah mereka akan langsung menemuinya, Jimmy langsung membantahnya dengan alasan takut jika Old Nick sedang tak ingin menerima banyak tamu. So we're gonna go down there? Go and meet him? No! Not until I have spoken to him first. He may not want visitors. Setelah menyuruh anak buahnya untuk menunggu, Jimmy lantas pergi melihat candi tulang tersebut dari dekat dan mencoba menemui Kelson yang masih ia anggap adalah Old Nick. Namun setelah Kelson mengatakan jika dirinya bukan orang yang sedang Jimmy cari, yang tentu saja membuatnya sangat kecewa dengan hal tersebut. No, You're not Old Nick. I'm not Old Nick. Mengetahui fakta jika Jimmy merupakan seorang pemuja setan dan percaya jika Old Nick adalah orang tuanya, Kelson terlihat sedikit ragu dengan apa yang baru saja Jimmy katakan, sehingga Jimmy lantas mengatakan Kelson untuk berbincang terlebih dahulu di tepian sungai sambil bersantai. Old Nick's my old man. I don't mind talking. Just, I don't actually know my father. Let's just talk a wee while. Di sana Jimmy menceritakan masa kecilnya dulu yang penuh dengan kegelapan. Tak hanya itu, ia yang terlanjur mengatakan pada anak buahnya jika Kelson adalah Old Nick atau iblis yang selama ini mereka sembah, tentu akan kecewa jika mengetahui itu semua hanyalah kebohongan. Sehingga Jimmy meminta Kelson untuk membantunya meyakinkan mereka dengan membuat sebuah pertunjukan setan-setanan. They say the devil's always up for making a deal. Malam harinya, Jimmy yang saat itu sudah kembali ke tempat The Avenger menunggu, mengatakan jika Old Nick mengundang mereka semua untuk menghadiri sebuah pertunjukan besok malam. Namun Jimmy yang tak ingin semua kebohongannya itu terbongkar, menyampaikan beberapa syarat yang harus mereka patuhi, seperti tak boleh menyentuh, bahkan menyapa dengan alasan hanya Jimmy saja yang boleh melakukan hal tersebut. Kelson sendiri saat itu sedang melakukan sesuatu yang kemungkinan besar akan dapat mengobati Samson dari infeksi virus. Ia yang sudah meneliti para zombie selama puluhan tahun pun menyadari sesuatu yang kemungkinan besar mempengaruhi pikiran orang yang terinfeksi, sehingga ia menjadikan Samson sebagai percobaannya untuk meminum ramuan obat yang telah ia siapkan. A doctor would call that psychosis, and a doctor would say that psychosis can be treated. I'm a doctor, Samson. I'm going to ask you to swallow these tablets. Kembali pada kelompok The Avengers yang saat ini memilih untuk tidur di tengah hutan, terlihat Spike bangun lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya, di mana ia diam-diam membawa tas dan panahnya pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Spike malah diserang oleh zombie sehingga tak diduga sebelumnya, salah satu anggota The Avengers ternyata mengikuti Spike dan langsung menyerangnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba ya, Kelly yang juga ternyata melihat Spike pergi berhasil menyelamatkannya dari ancaman salah satu anggota The Avengers, sehingga ia langsung mengajak Spike untuk kembali pada Jimmy dan membuat alasan atas kematian salah satu The Avengers yang baru saja menyerang Spike. You need to stick with me, kid. Mendengar jika salah satu anggotanya dihabisi oleh Kelly dengan alasan berusaha melarikan diri, Jimmy terlihat tak begitu percaya dengan hal itu. Namun Kelly berusaha meyakinkannya agar Jimmy tidak mencurigainya jika saat ini ia sedang berbohong. You tried to fight me. That's not what happened. That is what happened.
Tepat ketika Kelsen sedang mencari Samson yang tak kunjung datang ke tempat biasa mereka bertemu, Samson sendiri terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi kepadanya sampai ketika ia tiba di kereta yang merupakan tempat tinggalnya selama ini, Samson mulai mengingat masa lalunya sebelum menjadi zombie sehingga Take it low. Take it! Have a ticket. karena tak kunjung menemukan Samson, Kelsen memutuskan untuk kembali dan mempersiapkan pertunjukan yang akan dilaksanakan malam ini, dari mulai musik yang akan digunakan, pencahayaan, serta hal lain yang dapat meyakinkan The Finger jika dirinya adalah sosok Old Nick yang selama ini mereka sembah. Dan tibalah malam di mana para Finger akan melihat sosok Old Nick yang dipercayai sebagai iblis atau sosok yang menciptakan para zombie. Hal tersebut membuat mereka sangat gugup dan merasa sangat ketakutan, apalagi ketika melihat sosok tersebut keluar dari kobaran api yang membara. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Berhasil meyakinkan The Finger dan melakukan semua yang Jimmy mau, Kelsen sedikit tertarik pada salah satu The Finger, yaitu Spike, yang sudah kita semua tahu jika mereka berdua memang telah saling kenal sebelumnya. And what other commandments do you have? That the fingers must always obey you, my son. Obey me, your son. Melihat Spike menjadi salah satu anak buah Jimmy, Kelsen yang yakin jika itu bukanlah kemauan Spike pun mencoba untuk menyelamatkannya dengan memanfaatkan posisinya sekarang sebagai orang yang dipercayai oleh The Finger dengan memerintahkan mereka untuk menyalib Jimmy sebagai bentuk pengorbanan yang sama seperti Yesus lakukan. I have one more command. I require a sacrifice. Of whom? You remember the church, my only son. Yes. Then you remember Christ, God's only son. Mendengar permintaan Kelsen yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya, Jimmy terlihat sangat keheranan dan langsung mengatakan yang sebenarnya pada para The Finger, kemudian menusuk perut Kelsen untuk membuktikan jika dia bukanlah sosok iblis atau Old Nick. And if he is, could I do this? Murka dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Kelly, Jimmy langsung memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menghabisinya saat itu juga. Namun hal itu tak mudah karena Kelly bukanlah lawan biasa sehingga Now commandeer this treacherous... I'll wring your fucking neck! Spike yang melihat Kelsen sudah terbaring sekarat tentu langsung menghampirinya dan meminta maaf atas semua kekacauan ini. Ia tahu Kelsen melakukan ini semata-mata hanya karena melihat dirinya berada di sana, sehingga hal itu malah membuat Kelsen menjadi seperti ini. I'm sorry. It's okay, Spike. Tak peduli jika Kelsen bukanlah Old Nick atau iblis yang selama ini ia percaya, Kelly meminta izin pada Kelsen untuk menunaikan apa yang tadi ia katakan, yaitu menyalib Jimmy sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama, datanglah Samson yang terlihat sudah sembuh menghampiri Kelsen dan berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya, di mana setelah Kelsen menghembuskan nafas terakhir, Samson langsung membawa Kelsen dari sana, meninggalkan Jimmy yang sedang merengek kesakitan. Thank you. Memento mori. Father! Why have you forsaken me? Father! Singkat cerita, kita akan diperlihatkan dengan sebuah rumah yang berada di ujung utara kepulauan, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang ayah bersama anaknya yang hidup bahagia. Namun ketika si ayah sedang mengajarkan sejarah kepada anaknya, tiba-tiba terdengar sesuatu dari arah luar dan langsung memeriksanya saat itu juga. What? Melihat ada puluhan zombie sedang mengejar dua orang yang tidak lain adalah Kelly dan Spike, si ayah langsung mengajak anaknya itu untuk segera membantu mereka sebelum terlambat. Okay, let's go. Tamat ending yang sangat menggantungkan.